Di lereng sunyi Gunung Kendali Sodo, berdirilah sebuah kampung bernama Glodokan. Tempat kecil yang dilingkupi udara sejuk, pepohonan tua, dan langkah hidup yang masih menyatu dengan alam. Disinilah waktu berjalan perlahan, dan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Konon, nama Glodokan berasal dari sosok leluhur bernama Mbah Glodok. Ia dipercaya datang dari wilayah Geladak di utara Keraton Solo. Dari perjalanan itu, tumbuh pemukiman yang kini dikenal sebagai Kampung Glodokan. Warga meyakini makam Mbah Glodok berada di bagian utara dusun, dan hingga kini tempat itu tetap dihormati sebagai bagian dari identitas mereka. Bukan sekedar tanah peristirahatan, tetapi jejak akar yang tak boleh tercabut. Glodokan bukan sekedar tempat yang indah. Ia adalah rumah bagi tradisi budaya yang begitu kuat. Di tanah ini, tradisi bukan hanya dikenang, tetapi dihidupkan. Setiap tahunnya, masyarakat di sini dengan penuh kebersamaan mengadakan perayaan Merti Bumi. Cara mereka merawat apa yang memberi mereka hidup, dan sebuah wujud syukur atas berkah Tuhan dan hasil bumi yang melimpah ruah. Ada keyakinan yang sederhana namun dalam, jika bumi dijaga, ia akan kembali menjaga manusia. Inilah Glodokan, sebuah desa yang menyatukan alam, tradisi, dan kearifan lokal menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Rangkaian Merti Bumi diawali dengan kegiatan nyadran. Disinilah doa dipanjatkan untuk para leluhur sebagai bentuk hormat dan pengingat bahwa kehidupan hari ini berdiri di atas jejak mereka. Nyadran itu tempatnya di Sadranan, lereng Bukit Kendali Sodo. Dan beberapa punya keyakinan di Sadranan itu adalah salah satu sumber pusat mata air yang menghidupi masyarakat di Glodokan sekitarnya. Setelah nyadran, tradisi mut banyu dilaksanakan. Mut banyu adalah membersihkan sumber mata air yang ada di dusun Glodokan. Ada kali Ranca, ada kali Rau, ada kali Jambi Dawuan. Itu semua dibersihkan supaya air itu bisa mengairi masyarakat yang agraris atau pertanian. Warga turun bersama membersihkan sumber air. Di sanalah denyut kehidupan mengalir ke sawah, menguatkan doa para petani. Tidak ada yang tinggal diam, karena mereka tahu air bukan hanya unsur alam, tetapi titipan keberlanjutan. Selain itu, ada juga kegiatan babat dalan. Para warga bergotong royong membersihkan jalan, pekarangan, dan sudut-sudut dusun. Kalau orang dulu babat itu babati, dalan itu jalan. Jadi kalau orang dulu itu kehidupannya kan turus samping kanan kiri itu adalah turus dari yang hidup. Tetapi sekarang kan tidak, jalannya saja itu tidak becek, jalannya sudah menjadi hitam.
turusnya itu diganti dengan pagar-pagar bumi semacam itu. Nah itu menyatakan kebersihan dusunnya dengan angka supaya desa itu menjadi bersih. Tetapi sesungguhnya yang dibersihkan bukan hanya tanah, melainkan pikiran, niat, dan juga hati. Ritual ini dibuka dengan selamatan yang syarat lambang. Di setiap ritual tersaji ubo rampe dan pralambang. Semua itu dipersembahkan di perempatan, di sungai, dan di tempat-tempat yang dipercaya menyimpan bisik leluhur. Sebuah cara halus untuk meminta restu tanpa banyak kata. Tibalah puncaknya ketika gunungan dihadirkan. Kirap budaya dengan gunungan yang menjulang dari hasil panen. Gunungan bukan hanya sekedar hiasan, tetapi lambang kemakmuran dan juga kerukunan. Disusun dari hasil bumi, mentimun, ketela, kacang, dan sayur mayur yang kelak akan dibagikan demi kesejahteraan bersama. Bentuknya bukan tanpa makna. Lapisan bawah menggambarkan rakyat, bagian tengah adalah penyangga kehidupan, dan puncaknya adalah harapan yang ditujukan kepada Yang Maha Kuasa. Saat gunungan diarak mengelilingi kampung, langkah demi langkah menjadi doa yang bergerak. Anak-anak, para ibu, petani, sesepuh, semuanya berjalan membawa cinta pada tanah yang mereka pijak. Mereka membawa harapan yang sama, agar tanah tetap subur, air tetap jernih, dan ingatan tidak pernah pudar. Mereka sadar, hasil bumi bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga untuk dijaga, dibagi, dan diwariskan. Setelah kirap usai, kemeriahan belum berhenti. Masing-masing RT menampilkan kesenian dan pertunjukan mereka sendiri. Sebuah perayaan kebersamaan yang tumbuh dari akar yang sama. Grebek gunungan menjadi momen yang penuh harap. Gunungan yang sejak awal diarak itu kemudian dibagikan dan diperebutkan. Bukan karena berebut rezeki semata, tetapi karena setiap sayur, setiap umbi, setiap hasil bumi yang terpikul di sana diyakini membawa keberkahan, bekal kecil yang menyambung syukur dan doa. Siang berganti sore, dan pesta budaya diteruskan dengan pagelaran wayang. Lakon dimainkan sejak terang hari, lalu dilanjutkan hingga malam, bahkan menjelang subuh. Di antara gemerincing gamelan dan suara dalang, terkandung doa, nasihat, dan ingatan akan jati diri manusia. Di luar rangkaian merti bumi, ada pula keyakinan yang tetap dijaga. Di makam Mbah Glodok, doa-doa tak pernah padam. Konon,
siapapun yang datang dengan hati yang hening, berdoa dan memohon di sana, akan dipertemukan dengan jalan terkabulnya harapan. Keyakinan itu bukan sekedar cerita, tapi bagian dari ikatan batin antara warga dan asal-usul mereka. Bagi masyarakat Gelodokan, Merti Bumi bukan hanya sebuah acara tahunan. Ia adalah bahasa jiwa. Cara mereka berbicara dengan alam, berterima kasih kepada leluhur, dan menyampaikan pesan kepada anak cucu bahwa hidup bukan sekedar tinggal di tanah, tapi merawatnya dengan rasa hormat dan cinta. Tradisi inilah yang membuat kampung tetap bernafas dari masa ke masa. Beginilah cara Gelodokan merawat dirinya, dengan syukur yang tak pernah putus, doa yang tak pernah sunyi, dan kebersamaan yang tak pernah lelah dijaga. Selama tanah ini masih diinjak dengan hormat dan langit tetap dipandang dengan rasa terima kasih, tradisi mereka tak akan pernah pudar. Ia akan terus hidup, menjadi penanda bahwa akar budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga agar tak pernah hilang.